Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual untuk zodiak berelemen air ya, atau water sign, Scorpio, Cancer, Pisces untuk periode Februari 2024. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi meskipun aku afirmasikan untuk water sign, Scorpio, Cancer, Pisces, tetapi belum tentu resonate buat semua water sign. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk angel terapi healing ya. Jadi ini healing, cara healing yang bisa kamu lakukan di bulan Februari. Oke. Seal yourself. Jadi pagari dirimu ya. Protect yourself from harsh or fear-based energies by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Jadi gini, kita semua mempunyai kepekaan, apalagi buat kalian yang empat, otomatis sangat mudah untuk menyerap energi-energi orang lain ya, mau itu energi positif mau energi negatif. Nah kalau energi negatif bahayanya kalau kamu menyerapnya ya, otomatis akan berimbas pada dirimu, merasa sangat kelelahan luar biasa padahal berasa nggak kerja berat ya, kemudian emosi nggak stabil ya, kok kayak mental ini berasa nggak kuat ya, nggak stabil, nggak balance ya, nggak seimbang, nggak balance. Nah terkadang kita sebenarnya nggak lagi sedih, nggak ada masalah, tapi tiba-tiba sedih nggak jelas, nangis nggak jelas gitu, atau kurang bisa kontrol emosi. Nah itu efek dari kita menyerap energi-energi negatif ya. Maka bikin shield atau apa sih namanya, kalau shield itu oke lah bisa dibilang pagar ya, pagar diri untuk memprotek dirimu, untuk melindungi dirimu. Nah shield ini juga berguna ya, supaya energi kamu nggak gampang diserang hal-hal yang negatif ya, dalam tanda kutip ya. Kita nggak bisa ingkari yang namanya magic, sihir ya, black magic itu ada, kita nggak bisa ingkari itu ya. Nah makanya untuk memagari diri, untuk memproteksi dirimu, shield yourself ya, selimuti dirimu dengan energi perlindungan. Nah bisa dengan berbagai macam cara ya, mungkin salah satunya sebelum kamu beraktivitas sempatkan bermeditasi, berdoa, minta dirimu dilindungi, diselimuti oleh cahaya ini ya, cahaya ilahi. Jadi kamu ketika bermeditasi bayangkan bahwa dirimu dikelilingi cahaya putih, seolah-olah
kamu berada di dalam kepompong gitu loh. Jadi nggak, supaya energi-energi negatif itu nggak mudah masuk ya. Atau mungkin beberapa dari kalian memang mempunyai kemampuan untuk membuat pagar diri, atau bisa juga meminta bantuan gitu ya, guru spiritual mungkin ya, ya orang-orang yang memang punya kemampuan untuk itu ya. Tetapi tentu saja yang positif ya, yang positif tujuannya hanya untuk melindungi dirimu ya. Tapi kalau mau yang simple ya, membuat shield sendiri dengan cara itu tadi ya. Ketika bermeditasi, sebelum meditasi kamu berdoa, tujuanmu bermeditasi apa ya, bahwa ingin memagari dirimu ya dengan cahaya ilahi, dijauhkan dari segala macam hal-hal negatif ya, sihir, black magic dan lain sebagainya, dan juga supaya tidak menyerap energi-energi negatif yang berada di sekitarmu ya. Itu untuk energi healingnya, untuk pesan healingnya ya, atau angel therapy healing. Kita lanjut ya untuk wisdom message atau pesan bijak, yang mungkin pesan-pesan ini relate dengan situasimu di bulan ini ya, water sign. Oke, yang pertama passion, kesabaran. I accept that everything happens in divine order. Jadi terimalah bahwa segala hal yang terjadi sudah kehendak ilahi ya, sudah memang terjadi, karena ada hal-hal yang beyond our control gitu ya, melewati apa yang bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Jadi mesti dengan kesabaran menerima takdir ya, selama kamu jalani bulan ini. Oke, next ya. Kita lanjut judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Jadi aku mengerti bahwa setiap orang itu punya pilihan hidup yang unik ya, masing-masing punya jalan hidup masing-masing. Dan ya memang jalan hidup itu adalah pilihan, dan juga ujiannya itu juga masing-masing berbeda. Terkadang ujian hidup kita nggak sama dengan ujian hidup orang lain, atau jalan yang kita tempuh juga nggak sama dengan pilihan orang lain. Jadi yang penting kita nggak perlu menghakimi pilihan orang lain ya, karena mending kita fokus aja jalani pilihan kita sendiri. Oke, next kita lanjut ya. Abundance. Oh, ini bakal ada kelimpahan nih ya buat water sign. I am limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality. Jadi kamu nih mempunyai kemampuan tanpa batas. Kamu bisa memanifestasikan apapun yang menjadi hasrat hatimu menjadi kenyataan atau realita. Jadi harus percaya diri, harus kreatif. Kita diberikan akal, pikiran ya, semuanya serba sempurna gitu ya. Dan ini sangat mudah sebenarnya untuk menciptakan kemakmuran ya, kelimpahan dalam hidupmu ya, asalkan dengan tujuan yang baik, dengan cara yang baik, dan kamu harus yakin dan percaya diri gitu. Oke. So kita lanjut ya untuk pesan spiritualnya. Pesan spiritual untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces periode Februari 2024. Oke, di sini ada pesan lip.
You go first, the universe will catch you. Nah, ini sinkron dengan pesan abundance tadi, di mana kamu limitless, kamu nggak punya limit untuk menciptakan. Kamu mau rezeki sebesar apapun, ya, kemakmuran sebanyak apapun, kamu bisa menciptakan itu, ya, punya kemampuan gitu, asalkan kamu tahu bagaimana caranya gitu kan. Jadi jangan apa ya, istilahnya tuh jangan underestimate bahwa ya udah Kak, rezekiku emang cuman segini, ya udah aku terima-terima aja. Nah, itu namanya kamu membatasi rezekimu sendiri gitu ya. Jadi harus percaya diri bahwa kamu bisa mau beli ini, oh aku bisa, aku mau investasi ini, aku bisa, aku pengen punya deposito, aku bisa gitu. Itu untuk menarik energi rezeki. Jadi supaya kamu nggak membatasi dirimu. Itu kayak namanya limited belief ya. Jadi menghambat kepercayaanmu sendiri. Nah, ini ya, you go first, the universe will catch you. Jadi yang penting kamu tuh jalan aja dulu gitu. Semesta akan mensupport kamu dari belakang ya, dan akan menyambut kesuksesanmu di depan sana. Ibaratnya ya, kamu sangat percaya diri meskipun kamu nggak punya sayap. Tapi ini bukan dalam arti real ya. Ibaratnya tuh gini, kamu nggak punya sayap, tapi kamu sangat percaya diri untuk melompat. Karena kamu yakin semesta akan menangkap kalau kamu jatuh. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yap. Answer the call. What is your soul calling you to do? Jadi water sign, kamu akan mendapatkan panggilan dari jiwamu harus melakukan apa di bulan ini. Nah, panggilan ini berasal dari intuisimu. Jadi kalau misalkan kamu kerasa kayak ada yang bisikin, kayak ada yang nyuruh, ya itu panggilan ya. Itu adalah tuntunan. Jadi lakukan ya. Contoh nih, hari ini kamu punya planning ya. Kemudian seperti ada bisikan atau kayak hatimu tuh ada yang nyuruh, udah berangkat aja, nanti kamu bakalan sukses kok, nanti kamu bakalan dapet kok, ya udah berangkat. Atau misalkan nih ada seperti ada tuntunan atau bisikan gitu ya, mendingan jangan deh kayak gitu, tunda aja dulu, ya udah tunda, artinya ada sesuatu hal yang akan terjadi tapi kamu dilindungi gitu. Jadi apa yang menjadi panggilan jiwamu, jalankan, lakukan ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, trust your path. If you knew would be supported, what would you do? Jadi, jika kamu yakin bahwa semesta memberikan support, semesta memberikan restu, semesta selalu mendukungmu ya, apa yang kamu lakukan? Maka lakukanlah hal-hal baik ya. Oke, itu untuk pesan spiritualnya. Kita coba lihat sekarang untuk pesan semestanya ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang mesti kamu lakukan, atau hal apa yang mesti kamu tidak lakukan atau kamu hindari ya. Oke, yang pertama Page of Wands ya. Akan ada kabar baik yang kamu terima di bulan ini ya. Atau di sini selalu sampaikan kebenaran, selalu sampaikan kejujuran. Jadi ini lebih ke yang mesti kamu lakukan ya. Dan juga jika ada kesalahpahaman ya, kamu mesti komunikasikan, mesti klarifikasi. Jadi dengan diam tidak mengubah keadaan. Terkadang memang silent is gold ya, tapi kebetulan bulan ini semesta memberikan pesan kamu harus speak up, tapi harus speak the truth ya, bicara kebenaran, bicara kejujuran. Dan kamu juga harus berani mengungkapkan apa unek-unek kamu ya. Jadi jangan grundel, ujung-ujungnya jadi penyakit hati gitu. Jadi lebih baik diungkapkan. Oke.
Next kita lihat lagi Two of Wands. Ini tentang partnership, tentang kerjasama. Jadi bagaimanapun kita ini manusia sebagai makhluk sosial, kita pasti adalah simbiosis mutualisme ya dengan sesama kita. Nggak mungkin apapun bisa kita kerjakan sendiri. Maka dari itu di sini sarannya kerjasama yang baik ya dengan tim kamu di tempat kerja. Kerjasama yang baik dengan pasangan kamu di lingkungan keluarga, pertemanan, dengan partner bisnis kamu juga ya. Jadi membina hubungan baik ya, partnership. Oke. So kita lihat lagi. Yap. The Lovers ya, energi cinta kasih. Senantiasa tebarkan energi cinta kasih kepada semua makhluk di bumi ini ya. Ketika kamu mengirimkan energi cinta, maka semua itu akan berbalik kepadamu. Buanglah segala rasa benci, ketidaksukaan, kemudian dendam ya, segala unek-unek kamu itu semua rilis, lepaskan ya. Jadi biarkan energi cinta itu mengelilingi kamu. Karena apa? Ketika energi cinta mengelilingi kita, ada dalam diri kita, ini membantu menarik segala macam keberuntungan ya, hoki rezeki, kesuksesan bisnis ya kan, jodoh juga, kerukunan dalam keluarga ya, hubungan yang baik dengan pertemanan kita juga. Oke, so kita lihat lagi ya. Kemudian di sini ada the star ya. Jadilah bintang ya kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi ibaratnya nih, jadilah penolong ya kalau ada yang meminta bantuanmu selagi kamu bisa ya. Jadilah seseorang yang bisa memberikan cahayamu ya kepada orang lain ya. Ibaratnya ya, menjadi bintang tuh kan penerang tuh dalam segala hal ya. Mungkin kamu bisa memberikan informasi yang benar, membagikan wawasan ilmu kamu, sharing pengalaman kamu, atau bisa memang benar-benar membantu, entah itu dari materi, tenaga ataupun pikiran ya. Oke, kita lihat satu lagi. Yap, Page of Swords. Sebaiknya yang kamu lakukan adalah berhati-hati ya dalam segala aspek kehidupan, mau dalam urusan apapun, mesti observasi dulu ya. Jadi jangan langsung percaya 100%. Oke, kita boleh positive thinking, tapi tetap kita harus cross check tentang kebenaran ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan ini sinkron dengan pesan judgment tadi ya, bahwa kita tidak harus mencampuri urusan orang lain ya, nggak harus mencampuri, nggak juga harus menghakimi, biarkan mereka dengan urusan masing-masing ya. Fokus kepada diri kita sendiri aja. Kalaupun dimintain bantuan, bantu sebisamu, tapi kalau tidak ya kita doakan aja yang baik-baik gitu ya. Oke, next untuk pesan malaikat ya. Angel message untuk water sign Scorpio, Cancer, Pisces Februari 2024. Oke. Self acceptance ya. Jadi ini sinkron sih ya dengan pesan passion tadi ya, dimana everything happen is divine order. Jadi apapun yang terjadi, yang namanya takdir nggak bisa dihindari. Yang bisa membuat diri kita itu berdamai adalah menerima ya, ikhlas menerima, mengikhlaskan apapun yang pergi ya, apapun yang hilang. Karena dengan menerima ya, dengan acceptance, hati kita itu akan lebih damai ya, dan selalu
kamu yakini apapun yang hilang, siapapun yang pergi ya, pasti akan ada hikmah, akan ada sesuatu hal yang lebih baik menggantikan semuanya yang dimana kita merasa kehilangan. Oke, kita lanjut ya. Apa pesan malaikat? Ya, inner child healing. Nah, oke, selanjutnya inner child healing ya. Mungkin nggak semua, tapi ada beberapa dari kita pernah punya luka batin masa kecil ya. Untuk melupakan mungkin sulit ya, dan kita nggak harus melupakan, tapi selalu kirimkan energi cinta ya kepada dirimu sendiri dan juga kepada dirimu di masa kecil kamu ya. Caranya bagaimana? Kamu bisa lakukan meditasi ya. Bayangkan apa yang membuat kamu, kejadian apa gitu ya di masa kecil kamu yang membuatmu luka batin ya. Kamu afirmasikan, mengirimkan energi cinta, dan kamu juga afirmasi telah memaafkan ya semua hal di masa kecilmu yang membuat kamu terluka batin. Dan juga kamu harus ucapkan bahwa aku hebat, aku luar biasa sampai di titik ini dan aku baik-baik saja gitu ya. Oke, selanjutnya ya, harmony and resolution. Jadi mungkin masih nuansa awal tahun ya. Angel memberikan pesan buat resolusi untuk tahun ini ya. Tentu saja peaceful resolution, resolusi untuk kedamaian, hal-hal baik, resolusi yang baik-baik ya, for a highest good of all ya, untuk semua hal yang terbaik ya, tanpa terkecuali. Kemudian harmoni ya, ciptakan situasi yang harmonis di segala aspek kehidupanmu, yang artinya apa? Hindari konflik, hindari atau jauhi orang-orang yang toksik atau situasi yang toksik, atau batasi ya, mungkin lebih tepatnya batasi. Karena terkadang kalau di lingkungan pekerjaan atau bahkan di keluarga ya, ada aja yang toksik, kita nggak bisa langsung memutuskan rantainya itu ya, tapi at least membatasi gitu ya. Jadi supaya hatimu juga damai, juga meminimalisasi masalah, kamu pun juga nggak berkonflik ya dengan banyak orang. Oke, next yang terakhir Oke, sorry ya, aku agak batuk guys. Next yang terakhir ya, untuk afirmasi yang bisa kamu ucapkan di bulan ini ya. Having sympathy and acceptance ya, mempunyai rasa simpati dan menerima. I protect Mother Earth and have sympathy and acceptance for all living creatures. Aku melindungi Ibu Pertiwi dan aku bersimpati dan menerima semua makhluk yang hidup di bumi ini ya. Karena apa? Kalau kamu bersimpati ya, kamu menerima, otomatis yang ada di bumi ini pun juga menerima kamu. Kamu mengirimkan energi cinta, kamu pun juga menerima energi cinta ya. Oke, water sign, ini pesan spiritual untuk kalian di bulan Februari. Aku harap bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.